Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kinaci. Gimana puasanya? Full? Apa ada yang bolong, sahabat Kinaci? Tetap semangat puasanya dan tetap beraktivitas seperti biasanya ya, sahabat Kinaci. Di video kali ini Kak Nidom ingin menceritakan ya, mengkisahkan atau membaca sebuah kisah dari seorang nabi yang dibakar hidup-hidup tapi tidak meninggal, sahabat Kinaci. Ada yang tahu, sahabat Kinaci, siapa nabinya? Sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut, Kak Nidom nggak lupa mengingatkan sahabat Kinaci untuk selalu subscribe ya. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe yang ada di bawah, klik tombol merah yang ada di bawah, klik jadi sampai warna abu-abu, terus klik lonceng yang ada di sampingnya biar tidak ketinggalan video dari Ayo Cerdas Indonesia. Oke, seperti yang Kak Nidom bilang tadi, Kak Nidom ingin bercerita tentang seorang nabi yang dia pernah dibakar hidup-hidup tapi tidak meninggal. Siapa namanya, sahabat Kinaci? Tahu nggak nabi siapa yang dibakar hidup-hidup tapi tidak meninggal? Bener banget, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Keren. Yang jawabannya betul, keren, sahabat Kinaci ya. Sahabat Kinaci, siapa sih di sini yang pernah dengar kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Pasti sudah pernah dengar semua ya. Nah, Kak Nidom ingin menceritakan ulang nih buat sahabat Kinaci yang mungkin baru tahu atau yang mungkin pengen dengar cerita ulangnya seperti apa. Jadi, dulu di sebuah kota yang bernama Babilonia, hiduplah seorang pemahat patung. Pemahat patung ini bernama Azar. Nah, Azar ini terkenal sekali, sahabat Kinaci. Dia pemahat patung untuk istana juga. Jadi dia juga membuat patung untuk istana. Nah, di kota Babilonia tersebut dipimpin seorang raja, sahabat Kinaci. Seorang raja yang bernama Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini orangnya tinggi besar. Angkuh pokoknya, sahabat Kinaci. Jadi kalau seumpama nih ada yang berani sama Raja Namrud ini, dia pasti nanti dipenjara. Contohnya gini ya, aku Raja Namrud, siapa yang berani menentangku di sini akan aku penjara. Nah, jadi Raja Namrud ini angkuh dan juga sewenang-wenang, sahabatnya, semena-mena, sahabatnya. Nah, Azar ini, sahabatnya Aji, kita kembali lagi ke Azar tadi. Azar tadi kan Kak Nidom ceritakan seorang pemahat patung. Membuat patung, dia sehari-harinya membuat patung, dan dia juga dipercaya nih oleh Raja Namrud untuk membuat patung yang ada di istana. Jadi dia membuat patung dari batu yang besar sekali, membuat patung gitu ya, sahabat Kinaci, buat ditaruh di istana. Tahu nggak, sahabat Kinaci, patung-patung tersebut juga dijual oleh Azar ke masyarakat Babilonia. Tahu nggak dimanfaatin buat apa sama penduduk Babilonia patung-patung tersebut? Patung-patung tersebut oleh penduduk Babilonia disembah, sahabat Kinaci, dijadikan Tuhannya. Padahal kita kan nggak boleh menyembah selain Allah. Nah, penduduk Babilonia itu gitu, sahabat Kinaci. Jadi beli patung nih di Azar, terus habis itu disembah. Azar ini tadi ya, sahabat Kinaci, yang membuat patung ini tadi ya, sahabat Kinaci, punya seorang anak. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Ibrahim. Nah, tapi Nabi Ibrahim ini, sahabat Kinaci, dia pintar ya.
dia tidak mau menyembah apa yang dibuat oleh ayahnya. Dia berpikir, sahabat Kina Aji, itu yang dibuat ayahku dari batu, terus kemudian dijual, kok disembah, kok dibuat, kok dijadikan Tuhan, padahal kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian akhirnya Nabi Ibrahim memulai dakwahnya, bahwa yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia atau penduduk Babilonia tersebut adalah salah dan termasuk dosa besar, syirik, termasuk dosa besar, tapi tidak ada yang percaya. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menghancurkan patung-patung yang ada di istana Raja Namrud. Jadi istana Raja Namrud ini ada ruangan yang besar dan isinya patung semua, patung yang besar-besar, sahabat Kina Aji. Dan setiap hari disembah oleh Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim pengen nih, kapan ya kesempatanku ke sana untuk menghancurkan sahabat Kina Aji, untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Karena tempat itu dijaga ketat oleh pengawalnya. Akhirnya pada suatu hari Raja Namrud mengajak semua penduduk laki-laki Babilonia untuk berburu keluar dari kota tersebut. Wah, kesempatan emas ini, sahabat Kina Aji, kesempatan emas. Akhirnya semua penduduk laki-laki dikumpulkan, kemudian diajak keluar kota untuk tadi berburu. Nah, Nabi Ibrahim ini nggak ikut dengan alasan sakit waktu itu. Dengan alasan sakit. Jadi semua penduduk laki-lakinya dikumpulkan. Berangkat nih. Nah, istana kosong. Nabi Ibrahim akhirnya ke istana tersebut. Raja Namrud yang sedang keluar dari kotanya, sedang berburu, menyiapkan semua pasukannya. Wah, pasukan berkuda sudah siap. Wah, sudah siap sang raja, sudah siap. Kemudian pasukan pemanah sudah siap sang raja, sudah siap. Pasukan tombak sudah siap. Pasukan yang muda-muda sudah siap. Nah, mereka berburu, sedangkan di istana Nabi Ibrahim bisa masuk ke tempat penyimpanan patung-patung tadi, sahabat Kina Aji. Masuk ke tempat penyimpanan patung-patung, akhirnya dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Dihancurkan, dipukuli, dihancurkan sampai habis. Kemudian disisakan satu yang paling besar. Sahabat Kina Aji. Disisakan satu yang paling besar. Dan kapak yang untuk menghancurkan patung-patung yang kecil tadi, yang lainnya itu dikalungkan di patung yang paling besar. Akhirnya Raja Namrud dan tentara-tentaranya dan juga penduduk Babilonia yang laki-laki pulang. Setelah pulang, Raja Namrud masuk ke ruangannya, sahabat Kina Aji, masuk ke ruangan yang untuk menyimpan patung tadi, yang dibuat untuk menyembah patung tadi. Dibuka, wah, nah itu ekspresinya. Dia kaget, semua patung-patungnya udah hancur semuanya, cuma tinggal satu patung yang paling besar dan di lehernya ada kapaknya tadi. Wah, udah marah, udah merah banget ya. Wajahnya marah. Pengawalnya datang. Wah, sambil ketakutan karena ngelihat rajanya marah. Ini siapa yang berani-berani masuk ke sini terus menghancurkan semua sesembahan kita? Wah, saya kurang tahu, Raja. Tapi kemarin semua penduduk laki-laki itu ikut berburu, sang Raja. Apa kamu yakin? Iya, sang Raja, yakin. Tapi ada satu orang yang tidak ikut berburu. Wah,
pengen tahu nih, siapa yang nggak ikut berburu, seperti itu. Dikatakanlah sama pengawalnya, Ibrahim putra dari Azar. Ibrahim putra dari Azar tadi. Kok berani-beraninya dia? Akhirnya dipanggillah Nabi Ibrahim di hadapan sang Raja Namrud. Di hadapan Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud bertanya, kamu ya yang menghancurkan semua patung-patung sesembahanku tadi? Terus kemudian Nabi Ibrahim menjawab, kok saya Raja? Kapak itu ada di leher siapa? Di leher patung yang paling besar. Mungkin dia pelakunya. Nah, Raja Namrud menjawab. Dengan cerdasnya Raja Namrud jawab, wah, kamu jangan membodohi saya. Mana mungkin patung batu bergerak terus kemudian menghancurkan patung-patung yang lainnya. Kamu jangan membodohi saya. Nah, Nabi Ibrahim terus kemudian menjawab, dibalikan lagi dengan cerdasnya. Nah, itu Raja tahu, kan patung nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa patungnya Raja sembah? Wah, Raja yang udah marah, udah habis pikir juga, langsung, kamu ini, udah, sekarang kamu harus saya beri hukuman. Nah, dihukumlah Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Dihukumlah Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mencari, untuk mengumpulkan semua kayu bakar persediaan yang ada di kota Babilonia. Wah, mau buat apa ini? Pengawalku, kumpulkan semua kayu bakar yang ada di kota ini. Nah, dikumpulkan semua, ditumpuk jadi satu di tengah kota, ditumpuk jadi satu, kemudian dibakar, dinyalakan api yang paling besar, sahabat Kenaji. Nabi Ibrahim yang dalam keadaan terikat oleh pengawalnya diikat, terus kemudian dimasukkan ke dalam tengah-tengah kobaran api tadi, sahabat Kenaji. Bayangkan, Kak Nidom tanya, api itu panas atau dingin, sahabat Kenaji? Panas, ya. Kita kena korek api atau api yang sedang nyala pasti panas. Nah, ini bayangkan seluruh kayu bakar yang ada di kota ini, persediaan kayu bakar yang ada di kota Babilonia ini dikumpulkan, dijadikan satu, dinyalakan, dibuat api yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengahnya tadi, di tengah-tengah tumpukan tadi, sahabat Kenaji. Karena Nabi Ibrahim percaya dengan kekuatan Allah, nah, Allah memberikan pertolongan, sahabat Kenaji. Kemudian Allah menyuruh api ini biar dingin. Nah, ini terekam di Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, hai api, menjadilah dingin dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Seketika api itu berubah menjadi dingin, sahabat Kenaji. Jadi api itu dari luarnya panas, semua warga kota Babilonia menyaksikan itu ngerasa panas. Nah, sampai api ini selesai, sampai api ini habis, nggak tersisa, kemudian Nabi Ibrahim keluar dari tengah-tengah kobaran api tadi, sahabat Kenaji. Jadi api ini udah mulai reda, dan Nabi Ibrahim alaihissalam keluar tanpa terluka sedikit pun, tanpa ada luka bakar sedikit pun. Karena doanya Nabi Ibrahim kepada Allah meminta pertolongan agar diselamatkan dari kobaran api tadi, sahabat Kenaji. Seketika itu penduduk Babilonia kaget. Loh, kok bisa Ibrahim selamat dari api yang sebesar itu tadi, tanpa ada luka sedikit pun, tanpa merasa kepanasan, tanpa adanya luka. Kok bisa? Seketika itu sebagian besar penduduk Babilonia mulai
percaya dengan mukjizat Nabi Ibrahim dan mulai menjadi pengikut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari cerita tadi, sahabat Gen Haji, bisa kita tarik kesimpulan, ketika kita ingin meminta pertolongan, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya kalau pertolongan Allah itu nyata. Seperti itu. Oke, video kali ini cukup sampai di sini saja, sahabat Gen Haji. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen ya, sahabat Gen Haji. Thank you dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.